Analisis pengambilan keputusan investasi saham pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Anggota kelompok Alia Septiani 64221146, Arni Rimalisa 64220575, Asifa Selomita 64221071, Safina Atalia 64221409, Vanessa Ulia Najla 64221514. Latar belakang PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Namun, pada dasarnya sejarah pembuatan mie perusahaan ini dapat diteliti hingga tahun 1970-an. Sebab PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd, sebuah anak usaha dari Jangkar Jati Group dan Salim Group, memproduksi Indomie. 4 tahun setelah pendiriannya, perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia atau kala itu bernama Bursa Efek Jakarta dan berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur hingga saat ini. Kemudian kode saham perusahaan ini adalah saham INDF. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan yang didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang merupakan sebuah perusahaan patungan dengan Frito-Ali Netherlands Holding B.V. perusahaan afiliasi Pepsi Co. Inc. Landasan teori PT Indofood Sukses Makmur. Earning per share adalah hasil atau pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas keikutsertaan dalam perusahaan. Laba per lembar saham biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor yang umumnya terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan laba dengan pertumbuhan harga saham. Faktor penyebab kenaikan dan penurunan laba per saham. Menurut Watson dan Copeland diterjemahkan oleh Jaka Wasana, kenaikan laba per saham dapat disebabkan karena yang pertama, laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Kedua, laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Ketiga, laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Keempat, persentase kenaikan laba bersih lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kelima, persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase penurunan laba bersih. Faktor penyebab kenaikan dan penurunan laba per saham. Sedangkan penurunan laba per saham biasa yang beredar naik ialah yang pertama ada laba bersih tetap dan jumlah besar saham biasa yang beredar naik. Kedua, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Ketiga, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Keempat, persentase penurunan laba bersih lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kelima, persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Penilaian laba per lembar saham. Alasan mengapa laba per lembar saham EPS disajikan di laporan rugi laba menurut Brigham dan Houston ahli bahasa oleh Ali Akbar Yulianto adalah jumlah absolut laba bersih sulit dipakai mengevaluasi profitabilitas perusahaan jika jumlah pemegang saham banyak berubah. Harga saham menurut para ahli. Harga saham menurut Sartono yaitu harga saham pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Sedangkan saham menurut Arin Widianti yaitu saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan suatu perseroan terbatas. Saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, saham atas nama, artinya nama pemilik saham akan tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan bersangkutan. Jenis-jenis harga saham. Menurut Eduardus, harga saham yang ada di pasar modal dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama ada harga nominal.
Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut. Kedua, harga perdana. Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di Bursa Efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. Ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Hasil investasi saham PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2021. Dari analisis data real di atas, saham PT Indofood Makmur mengalami kestabilan penggerakan pada sahamnya, dimulai dari kuartal ke-1 ke yang lain, yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Setelah itu, kuartal kedua ia mengalami sedikit kenaikan. Pada kuartal ketiga, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan kembali pada kuartal keempat. Namun sebaliknya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan yang signifikan pada kuartal keempat, dengan hasil yang baik pada harga saham untuk menutup tahun 2021 dengan harga saham yang sangat bagus. Harga saham INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2024. Per 28 Februari 2024, saham INDF dijual dengan harga Rp6.625 per lembar atau Rp662.500 perak per lot, dibandingkan dengan nilai tertingginya dalam 1 tahun terakhir. Saham INDF tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,32% dari Rp6.475 per lembar pada Februari 2023. Kinerja keuangan dari laporan keuangan terakhir. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023, laba bersih periode berjalan yang dapat didistribusikan ke entitas induk INDF tercatat sebesar 3,85 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari perolehan laba bersih pada periode yang sama tahun lalu senilai 2,36 triliun. Kenaikan laba bersih perseroan terjadi sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang tercatat sebesar 11,28% hingga akhir Maret 2023. INDF membukukan penjualan senilai 30,54 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya 27,45 triliun. Kesimpulan, pembahasan pada hasil slip gaji yang tertera di atas kami dapatkan untuk dianalisis. Memiliki informasi bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan makanan terbesar dan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Indomie menjadi salah satu produk terlaris dan paling dikenal di Indonesia dan di dunia. Penulis memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai objek analisis pengambilan keputusan investasi saham karena perusahaan ini memiliki bisnis yang stabil dengan permintaan produk yang tetap ada meski di tengah pandemi. Perusahaan juga memiliki prospek usaha yang baik di era industri 4.0. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui struktur modal, tingkat profitabilitas, dan hubungan antara struktur modal dengan profitabilitas di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor tersebut perlu dianalisis untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Saran, pembahasan pada hasil slip gaji yang tertera di atas kami dapatkan untuk dianalisis. Memiliki informasi bagi investor perlu melakukan analisis fundamental dan teknikal secara mendalam terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum mengambil keputusan investasi, hal ini untuk meminimalkan risiko kerugian. PT Indofood Sukses Makmur Tbk perlu terus meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan agar nilai saham dan kepercayaan investor tetap terjaga. Perlu pula terus melakukan inovasi produk guna meningkatkan daya saing. Investor dianjurkan untuk melakukan diverifikasi portofolio investasi. Tidak hanya berfokus pada satu emiten saja.
Misalnya berinvestasi di berbagai sektor agar risiko dapat dikelola dengan baik. Untuk penelitian selanjutnya, perlu memperluas objek penelitian dan periode analisis agar hasilnya lebih komprehensif dan representatif. Faktor-faktor eksternal juga perlu lebih diidentifikasi. Pengaruhnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk disarankan terus melakukan inovasi dan mengembangkan bisnis baru seiring perkembangan zaman untuk mempertahankan daya saing di industri makanan. Terima kasih.